warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damai Harahap dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IT. Di sini saya juga akan menjelaskan eh, beberapa fungsi yang sering digunakan di Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara menggunakan if, lookup, dan replace. Baik, di sini kita sudah ada contoh nilai siswa. Di sini saya akan menggunakan rumus if, yang mana rumus if itu berfungsi untuk menghitung hasil predikat dari nilai rata-rata, apakah dia lulus atau tidak lulus. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan memasukkan rumusnya. Berupa, kita klik saja sama dengan if, buka kurung, lalu masukkan rata-ratanya. Lalu, jika kurang 80, nah, di sini logical test-nya menggunakan koma. Jika di Microsoft Excel kalian menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Jika menggunakan koma, maka gunakan koma. Lalu kita klik tanda kutip, lalu ketik tidak lulus. Lalu kita tanda kutip lagi, kita koma lagi, karena setelah value if true itu ada koma. Lalu di sini kita beri tanda petik, lalu kita tulis lulus. Lalu kita beri tanda petik, dan tutup kurung. Lalu kita klik enter. Maka otomatis predikat yang didapat adalah lulus, karena dia nilai rata-ratanya lebih dari 80. Logikanya, jika kita baca seperti ini, cara membacanya. Jika nilai rata-rata kurang dari 80, maka tidak lulus. Jika lebih, maka lulus. Nah, kira-kira seperti itulah cara membaca rumus tersebut. Untuk memberikan nilai predikat pada siswa lainnya, kita tidak perlu mengulang rumus yang sama. Kita hanya perlu meletakkan kursor di sel yang sudah ada rumusnya, lalu kita klik ujung selnya sampai membentuk seperti tanda plus seperti ini, lalu kita drag ke bawah. Maka, otomatis predikat yang didapat semua siswa akan muncul secara otomatis. Nah, di sini semua predikat nilai siswa mendapat lulus karena nilai rata-rata mereka lebih dari 80. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus lookup, yang mana rumus lookup itu berfungsi untuk menyalin data dari data yang lain. Jadi, di sini saya sudah menyiapkan tabel nama-nama mahasiswa yang akan saya salin ke dalam sel yang ada di sini. Jadi, secara otomatis, secara berurutan akan muncul di sini. Caranya cukup mudah, kita hanya perlu masukkan rumusnya, yaitu sama dengan lookup, buka kurung, lalu patokannya Nielsen, jadi kita klik ininya, Nielsennya. Jangan lupa kita beri tanda absolut di awal katanya, agar saat disalin ke bawah akan mengikuti Nielsennya, patokannya. Nah, kita beri tanda absolut atau tanda dolar di sebelum huruf ini E dan sebelum angka 10. Nah, setelah kita kasih tanda absolutnya, kita beri koma, lalu kita masukkan dari susunan sel yang pertama sampai terakhir. Jadi tinggal kita blok saja seperti ini. Maka akan muncul dan sendirinya yaitu B4 dan J8. Jangan lupa sebelumnya kita kasih tanda absolut.
Oke, setelah kita memberikan tanda absolut, kita beri tanda koma, lalu kita masukkan angka keberapa, kolom keberapa Nissan berada. Jadi di sini Nissan berada di kolom yang kedua. Jadi di sini patokannya nih di sini ya sesuai. Jadi nomor ini 1, ini kolom 2, ini kolom 3 dan seterusnya. Jadi patokannya bukannya di atas tapi yang di bawah. Jadi kita masukkan angka 2, lalu kita ketik koma lagi. Nah, akan muncul dengan sendirinya tanda tulisan true atau false. Lalu kita klik 2 kali di false. Nah, otomatis akan muncul false. Lalu kita beri tanda tutup kurung, lalu kita enter. Nah, setelah kita enter akan muncul simbol seperti ini. Nah, untuk mengcopy secara ke bawah, kita tidak perlu memasukkan rumusnya lagi, kita hanya perlu menaruh kursor kita di ujung sel sampai membentuk angka plus, lalu kita drag ke bawah. Otomatis rumusnya akan ke copy secara otomatis. Nah, kita sesuaikan kolomnya dengan angka di kolom keberapa, tempat tanggal lahir, nih jenis kelamin, di rumusnya. Jadi kita sesuaikan. Hanya perlu klik 2 kali, lalu ini kita ganti 3, lalu enter. Ini kita klik 2 kali, yang ini kita ganti di kolom 4, kita enter lagi. Nah, untuk kelasnya juga kita ganti, dia ada di kolom ke-6, kita enter, jadi kita menyesuaikan. Terus ayahnya ada di kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada di kolom ke-7, enter. Begitupun ibunya, ada di kolom ke-8, enter. Dan alamat ada di kolom terakhir, yaitu kolom ke-9, lalu kita enter. Nah, setelah kita menyesuaikan urutan kolomnya, di Nissan kita hanya cukup mengetik misalnya ini 0126632673. Nah, kita enter, maka secara otomatis nama, tempat tanggal lahir, nik jenis kelamin, kelas, ayah, ibu, dan alamat akan muncul dengan secara otomatis mengikuti Nissan-nya. Jika Nissan-nya kita ganti jadi 017826, lalu kita enter, maka yang akan muncul ini, namanya berbeda, jadi menyesuaikan Nissan-nya. Seperti itu cara menggunakan rumus lookup. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus replace. Nah, di sini kita sudah ada tabelnya. Di sini kita akan mereplace dengan karakter lain dari nick yang ini. Caranya cukup mudah. Kita taruh kursor kita di nick publikasi, lalu kita ke tab formulas. Di sini ada icon text, lalu kita cari replace. Nah, di sini akan muncul alt text. Misalnya alt text kita dari yang sini, yang paling pertama, di nick paling pertama. Lalu kita start number dari angka yang ke 8 misalkan. Lalu numchar-nya kita hitung dari angka akhirnya, berarti 9. Lalu new text-nya kita ganti menjadi, misalnya simbolnya saya bintang. Nah, kita klik OK. Nah, otomatis yang nick-nya akan tersalin dengan karakter yang berbeda. Nah, untuk mengcopy nick tersebut secara otomatis, kalian hanya perlu mendrag saja ke bawah. Nah, otomatis nick-nya akan tersalin dengan sendirinya, tapi dengan karakter yang berbeda. Nah, untuk nick yang ini kita sembunyikan saja. Caranya
hanya cukup menggeser. Nah, jadi yang tercetak nanti adalah nik publikasi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita sudah mempelajari rumus if, rumus walk-up, dan replace. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.